Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat TV 10 dalam Bincang Psikologi dari TV 10. Kembali bersama saya Carla Ratna hadir dengan psikolog kita yang tentu saja akan membawakan program Bincang Psikologi, dan di kesempatan kali ini yang istimewa adalah edisi perdana program Bincang Psikologi Roadshow. Dan di edisi perdana ini kita berada, atau tepatnya kita menyambangi SMA Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu, semangat pagi! Wih, semangatnya luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk SMA Negeri 1 Mojolaban. Masih ada satu lagi nih yang bikin kita semangat di kesempatan kali ini. Coba saya mau dengar semangatnya lagi. Esamo! Dari kita, oleh kita, untuk kita semuanya. Wih, keren. Baik. Bincang Psikologi seperti biasa kita hadir dengan obrolan yang menarik seputar tema-tema yang tentu saja kaitannya karena ini berada di sekolah. Jadi temanya yang relate dengan mereka. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu. Kalau yang sahabat TV 10 sih nggak perlu kenalan lagi karena sudah biasa kalau di Bincang Psikologi itu ketemu dengan psikolog kita. Beliau yang berada di samping saya ini adalah seorang psikolog sekaligus juga merupakan dosen Fakultas Psikologi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Setio Purwanto, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Psikolog. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disambut dengan semangat oleh siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo Pak. Nah, tema yang dipilihkan juga ini sudah relate Pak dengan anak-anak muda, apalagi generasi Z ya, Gen Z. Nah, tentang patah hati. Kayaknya tuh usia-usia segini ini memang ada masanya untuk ketertarikan kepada lawan jenis. Ya Pak ya. Jadi sebutan patah hati itu sepertinya sudah lazim untuk mereka dengar atau mereka rasakan. Patah hati ini ada akibat dari jatuh cinta. Namanya jatuh kan pasti dampaknya, kita ada jatuh dari motor pasti ada dampaknya sakit, patah tulang dan lain sebagainya. Nah ini karena yang jatuh itu adalah hatinya, makanya yang patah hatinya. Tapi bagaimana hari ini kita akan mengubah dari patah hati itu menjadi prestasi. Wes keren banget. Makanya Pak, kita akan bicara tentang bagaimana sih merubah patah hati ini menjadi prestasi. Terlebih dahulu berarti kita harus bisa move on dong Pak. Kalau dari sudut pandang psikolog nih, bagaimana sih mengatasi perasaan patah hati agar segera bisa move on? Nah, ini di antara siswa yang hadir di aula SMA Negeri 1 Mojolaban ini, adakah yang tengah merasakan patah hati? Dari sekian banyak ada gitu ya Pak ya. Nih langsung dikasih solusinya sama psikolog. Nanti nggak perlu ketemu psikolog lagi soalnya sudah dapat nih caranya. Bagaimana cara move on dulu deh Pak dari patah hatinya. Jadi sebelum merubah dari patah hati menjadi prestasi harus tahu dulu cara move onnya ya Pak. Silahkan Pak Setio. Iya. Baik, terima kasih Bu Carla, terima kasih adik-adik yang ada di SMA 1 Mojolaban. Baik, usia-usia adik-adik sekarang berapa ya? 20? Belum ada ya. 17 ya? Ya sama Pak seperti saya. Saya 17,5. 17,5. Ya. Baik. Ya, 17 itu usia apa? Anak-anak, remaja, dewasa? Iya, desa remaja. Jadi remaja itu tahu kan pertumbuhan remaja ya, perkembangan remaja. Sudah ada pertumbuhan biologis. Kalian sudah tahu bedanya laki-laki dan perempuan dari sisi apanya? Suara? Nah, ya. Jadi ada perbedaan yang itu banyak berasal dari apa? Pertumbuhan gender ya. Gender tentunya ini akan mempengaruhi psikologis adanya satu ketertarikan seperti tadi yang disampaikan Bu Carla. Muncul adanya ketertarikan ya, walaupun mungkin ketertarikan itu biasa aja lah, nggak perlu, nggak penting. Tapi ada juga yang kebetulan tertarik
yang tertarik juga lah ini. Yang bersambut jadinya ketertarikan itu jadi sebuah bentuk komunikasi, persahabatan, dan akhirnya menjadi sebuah hubungan yang katanya itu adalah hubungan pacaran, tapi di tengah jalan ada hambatan, kemudian patah hati. Nah, itu bisa saja terjadi. Atau yang satu tertarik, yang satu tidak. Yang tertarik pun jadi patah hati. Ya, gitu. Jadi namanya patah hati itu sebenarnya luas ya. Dulu kalian misalnya tidak diterima di SMA 1 Mojolaban, ini bisa jadi itu patah hati gitu. Karena kecewa, kenapa saya tidak diterima di SMA ini gitu. Jadi patah hati itu luas. Nah, dalam konteks ini tentunya tadi sudah difokuskan oleh Bu Carla bahwa patah hati ini terkait dengan percintaan. Nah, ini satu hal yang memang harus mulai kalian sadari. Karena ini tidak bisa dihindari ya, tertarik dengan lawan jenis itu sesuatu perkembangan psikologis yang berasal dari pertumbuhan biologis, yang itu mau nggak mau kalian harus melewati, ya melewati. Nah, akan jadi masalah kalau perkembangan psikologis ini tidak mendapatkan satu tempat yang sesuai. Nah, ini akan menjadi mengganggu prestasi kalian. Nah, makanya bagaimana kalau sudah terlanjur, ini kan patah hati ya, jadi sudah terlanjur patah hati ini terus bagaimana kan gitu ya, bukanlah. Nah, jadi sudah terlanjur, jadi memang permasalahan remaja, ya permasalahan remaja, salah satunya yang paling besar selain masalah studi, masalah dengan keluarga, itu adalah masalah hubungan dengan pertemanan. Salah satunya adalah hubungan dengan lawan jenis. Ya, pertemanan itu kan banyak ya, ada sahabat, ada sekedar teman, tapi ada yang wah, kenapa sih kok perasaan saya kok agak aneh dengan dia? Berdebar-debar ya, Pak? Hah? Berdebar-debar kok gitu ada debar-debarnya ini kenapa gitu ya. Nah, itu berarti ada satu ketertarikan yang berlebihan dibanding dengan yang lain. Nah, ini kita adik-adik harus pandai mensikapi ini sehingga tahu kalau seperti ini saya harus bagaimana. Kalau sudah terlanjur patah hati ini saya harus bagaimana. Kalau keinginan tidak kesampaian dengan dia itu saya harus bagaimana gitu ya. Soalnya kan biasanya ketika merasakan patah hati atau mungkin di PHP terus jadinya kan sakit hati, itu efeknya jadi sekolah juga males-malesan, antar ketemu, apalagi kalau satu kelas ya Pak. Ya. Nah kan jadinya semangatnya justru bisa turun ketika patah hati gitu. Ya. Dan kadang-kadang apalagi kalau satu kelas itu susah move on-nya. Ya. Nah ini dia, dikasih rahasianya untuk move on. Kalau ini ya, hal yang pertama, ya, itu kesannya itu lebih kuat, ya kan? Kalian kenal di sini, kenal teman pertama kali waktu masuk di SMA 1 Mojolaban ini, kenal pertama kali seseorang itu, ingatnya itu bisa lama gitu ya. Nah, sama dengan kalau kalian mulai tertarik dengan lawan jenis dan itu orang yang pertama kalian tertarik ya karena munculnya perubahan biologis tadi, itu akan lebih, apalagi jadian yang pertama itu lebih, cinta pertama itu lebih terkenang-kenang gitu kalau nanti kalian sudah ini. Nah, bagaimana itu bisa move on? Nah, ini kadang-kadang sering yang muncul jadi pertanyaan ke saya, sering ada yang konsultasi ke saya itu, Pak gimana sih Pak untuk melupakan masa lalu? Loh, masa lalu kok dilupakan, ada apa? Harus saya amnesia dulu padahal ya Pak ya. Harus amnesia dulu padahal kalau mau melupakan. Ya. Nggak mungkin kan dilupakan ya kan? Karena otak kita ini kan bukan flash disk kan. Bisa diformat hilang itu kan enggak. Ya, kenapa kok kamu pengen melupakan? Oh ternyata dia kecewa dengan yang pertama, oh dia sakit hati dengan yang pertama dan dia susah untuk move on, susah untuk menghilangkan dalam pikirannya, semakin ingat semakin kecewa, semakin sedih, semakin ingat semakin kecewa, semakin sedih, sehingga ini yang seringkali mengganggu kehidupan saat ini.
Saat ini tuh misalnya kalian sedang enak-enaknya mengerjakan PR, belajar di kelas, kemudian di rumah, itu jadi bad mood ya. Jadi bad mood yang itu menjadi ya mengganggu lah. Bad mood kalau di sekolah kira-kira apa? Jadi pendiam gitu kan. Jadi sensitif gitu. Biasanya dijak gojek gitu. Dijak gojek ora nesu, dijak gojek nesu-nesu. Wah, kowe ngapain nesu-nesu? Aku lagi sensitif. Lah ngapa kok sensitif? Aku lagi kelingan sing pertama. Waduh. Nah, ini kan jadi mengganggu apa namanya? Pergaulan. Gitu kan? Ya. Jadi kalian harus move on. Jadi move on itu pindah gitu loh ya. Pindah. Nah, nanti pindah ini tentunya kita harus tahu apa kondisi sekarang, kita harus menerima kondisi sekarang dan bagaimana kita bisa merencanakan masa depan itu. Oke, move on berarti harus menyadari bahwa kita hidup di sekarang, bukan di kemarin waktu lagi pacaran sama si A yang membuat patah hati, begitu ya Pak intinya ya, biar bisa move on. Nanti akan dikupas lebih tuntas lagi bagaimana untuk move on, kemudian juga merubahnya untuk justru membuat kita semakin bersemangat ya Pak untuk mendapatkan prestasi. Makanya nanti siapkan juga pertanyaan karena kita ada sesi diskusi juga ya. Dan untuk sahabat TV 10 jangan beranjak dari tempat Anda karena kami akan segera kembali untuk Anda setelah jeda. Tetap di Bincang Psikologi TV 10. Baik sahabat TV 10 dan juga siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo, terima kasih masih menyimak program Bincang Psikologi dari TV 10. Oke, dan tadi sudah diawali dari Pak Setio yang mengatakan move on itu bergerak, tapi artinya bukan melupakan. Karena kalau melupakan itu jelas nggak mungkin ya Pak, kecuali kalau amnesia. Nah, makanya solusinya apa nih Pak dari ilmu psikologi bagaimana supaya bisa cepat move on dan justru bisa lebih berprestasi setelah patah hati. Karena kan mungkin ada keinginan aku harus menunjukkan, kamu putusin aku, oh, lihat aku nanti ya, aku nanti jadi juara gitu kan mungkin ya Pak ya. Silakan Pak Setio tipsnya. Iya, bagaimana kita rasa kecewa, rasa patah hati itu bisa menjadi satu cambuk ya, bisa menjadi satu cambuk bahwa kalian harus bisa lebih menunjukkan bahwa kalian itu orang yang hebat gitu ya. Tapi hal yang positif loh ya, jangan yang negatif gitu. Kalau negatif ya bahaya. Orang kecewa, orang sakit hati, tapi ditunjukkan hal yang negatif, wah itu bisa bahaya. Jadi yang positif, yang kalau kalian di sekolah ya prestasi di sekolah lah tentunya ya kan. Nah pertama kali yang harus kalian lakukan ini bagi yang sudah mengalami, bagi yang belum jangan ya. Jangan diantisipasi ya. Jangan ya. Ini serius banget loh Pak, ini sampai nggak bisa senyum. Coba mana lihat senyumnya. Oh udah bisa. Saya takutnya ini yang datang di kesempatan kali ini tuh lagi pada patah hati semua. Diseleksi yang lagi patah hati terus dikumpulin di sini. Saya melihat justru yang dikumpulin di sini itu yang tidak patah hati malah. Oh justru. Jadi yang nggak mengenal hal yang gitu-gitu ya. Tapi nggak apa. Nanti kalian bisa memberi saran kepada teman ya. Kalau misalnya ada teman kalian yang patah hati gitu ya. Wah kamu patah hati ya? Nih saya beritahu. Nah nanti bisa diberitahu ya. Jadi yang pertama namanya orang patah hati itu pasti stres. Ya orang pasti stres. Stres itu apa ya? Sedih, marah, sensitif, itu stres. Ya, kadang-kadang nggak mau bicara, kadang-kadang mengurung diri di kamar, kadang-kadang males ngapa-ngapain, sampai mau mandi aja males. Makannya juga susah. Saya juga Pak, makannya susah berhenti tapi. Susah berhenti. Ya,
Ada orang stres itu yang makannya tambah banyak, ada orang stres itu yang nggak mau makan. Pokoknya perilakunya jadi berubah, ya wajahnya juga berubah, lebih nggak ceria, perilakunya berubah jadi cemberut dan lain sebagainya. Pokoknya nggak enak lah. Nah, kalau menghadapi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ketika saya stres, apa yang harus saya lakukan? Entah itu apapun penyebabnya. Kalau penyebabnya patah hati, mungkin ini masalah yang paling banyak dialami oleh remaja. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menyadari bahwa saya sedih. Menyadari bahwa saya patah hati, ditolak atau putus atau patah hati atau saya ya ditinggalkan atau yang lain sebagainya. Penyebab-penyebab itu disadari semua. Dan itu harus diterima gitu loh. Jangan sampai itu aku nggak mau stres, aku nggak mau sedih, aku nggak mau males. Ini pertama ya, tahap pertama. Jadi step-stepnya untuk move on itu tidak harus move on, langsung move on, nggak bisa. Orang stres bagaimana mau move on? Orang belum bisa menerima stres bagaimana bisa move on? Nggak akan bisa, makanya move on seringkali gagal karena apa? Karena belum bisa menerima keadaan yang sedang terjadi. Nah, keadaan yang terjadi apa? Ya, apa yang sedang terjadi gitu. Saya sedih, saya overthinking, saya marah-marah, saya males. Ya itu sadari dulu. Oh iya, saya begini, oh saya begini. Sadari dan saya terima. Kejadiannya apa kok saya bisa begini? Oh, karena saya baru patah hati. Oh, patah hati. Oke, saya terima. Oke, saya ditinggalkan oleh dia. Oke, WA saya nggak dibales. Oke, oh ya dia malah nge-like orang lain, tidak nge-like saya. Oke. Dia online tapi nggak balas chattingan saya. Dia nggak balas chattingan saya dan lain sebagainya. Itu harus, penyebabnya juga harus disadari dan harus diterima. Ya, disadari dan harus diterima. Ini termasuk teknik manajemen stres ya. Nah, setelah itu baru tentukan. Oke, saya terima, diam dulu. Proses penerimaan tidak harus langsung. Mungkin butuh waktu sekitar 10 menit, 15 menit gitu. Karena kalian harus bisa menerima diri kalian sendiri gitu. Kalau kalian saja nggak bisa menerima diri sendiri, siapa yang mau menerima diri kalian sendiri? Orang tua belum tentu orang tua kalian bisa menerima kalian. Kalau kalian pas stres, kalian aja nggak menerima gitu. Ya, tapi ada orang tua yang menerima betul-betul. Tapi ya ada juga orang tua ya nggak mau tahu juga ada juga. Nah, ketika itu terjadi ya saya harus menerima diri saya sendiri gitu. Teman-teman belum tentu bisa menerima saya harus menerima diri saya sendiri gitu. Jadi sedih itu jangan ditolak, sedih itu jangan dilawan. Nah, setelah itu baru tentukan. Ini startnya saya mulai dari sini. Oke, saya boleh. Saya nggak apa-apa, saya izinkan diri saya stres, saya izinkan diri saya patah hati, tapi saya harus memulai segala sesuatunya dari sini. Saya sekarang ini jadi apa toh? Oh, saya jadi siswa, saya jadi anak dari orang tua saya yang diharapkan berhasil, berprestasi di sekolah. Oke, saya siap untuk menggapainya. Saya siap untuk menjalankannya. Saya siap untuk menjadi orang yang berprestasi. Jangan karena dendam ya. Jangan karena dendam kepada mantan kemudian, nah itu nanti energinya negatif ya. Ini nih, coba. Saya ini di sekolah dituntut untuk apa? Saya ini di sekolah oleh orang tua dituntut untuk apa? Untuk belajar. Apa target saya? Ya target kalian apa? Lulus. Oke, lulus. Saya tidak ingin sekedar lulus dong. Saya harus punya satu nilai lebih dibanding teman-teman yang lain. Saya harus punya satu prestasi di sekolah ini gitu. Jadi energinya tadi diubah gitu ya. Energinya diubah dari ketertekanan tadi diubah menjadi sebuah motivasi untuk berprestasi. Nah, dari sini kalian baru bisa membuat sebuah rencana. Semuanya direncanakan. Kalian punya HP? Punya Google Calendar? Punya to-do list?
To-do list itu apa kalau di Google ya? Tas itu loh. Ada tas itu ketik di situ, tulis di situ. Rencanamu apa minggu ini gitu. Saya mau olahraga, saya mau menyusun apa, saya mau menyelesaikan tugas ini, saya harus paham tentang matematika tentang hal ini gitu. Jadi tulis itu. Planningmu itu ditulis, kemudian direncanakan. Yang kedua adalah disiplin. Ya, tidak ada orang yang sukses itu tidak disiplin, semuanya itu butuh disiplin. Saya datang ke sini tadi juga disiplin loh ya. Betul. Saya jam 9 sampai sini, Pak. Cuma kemeruputan saya. Akhirnya saya nyoto di pertigaan itu, Pak. Sarapan dulu. Ya. Saya disiplin, betul disiplin, saya datang lebih awal. Ya, kemudian adik-adik pun juga harus disiplin, semuanya harus disiplin. Jadi tas atau yang sudah ditulis di tas tadi, yang sudah disusun tanggalnya di Google Calendar, itu sebisa mungkin ditepati. Ya, ditepati. Kemudian berusahalah untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, itu profesionalisme seorang siswa. Tahu ya profesionalisme seorang siswa itu apa? Menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Seperti Bu Carla, profesionalisme sebagai seorang host. Ya, dia sudah 3 hari yang lalu mengirim ke saya tentang rundown acara di SMA 1 Mojolaban. Pak, ini rundown acaranya. Saya pun langsung menyusun materinya. Ya, saya harus kirim materi ke Bu Carla juga karena agar Bu Carla juga paham tentang apa yang saya sampaikan ke adik-adik. Nah, ini semuanya harus profesional. Sebagai siswa juga harus profesional gitu ya. Kalau bisa memang hidup itu harus teratur juga ya. Jangan sampai bangun mepet ya. Tidurnya agak lambat, agak lewat itu ya. Soalnya susah tidur itu tadi loh Pak. Ya? Keingetan jadi susah tidur mungkin. Jadi bangunnya kesiangan. Enggak susah tidur. Oh enggak susah tidur ya? Ya kalau sudah seumur Ibu Carla mungkin susah tidur. Gitu. Ya kenapa? Adik-adik harus arrange waktu. Jadi ada scheduling yang rutin gitu ya. Agar adik-adik itu bisa rutin kehidupannya. Kalau lebih rutin itu lebih baik. Bangun misalnya jam 4 atau setengah 5, kemudian buka buku gitu ya. Sholat, buka buku, kemudian menyusun apa yang harus saya lakukan hari ini, apa yang harus saya kerjakan hari ini, di sekolah apa yang harus saya lakukan hari ini gitu. Itu akan membuat men-setting ya. Kalau bahasa bawah sadarnya itu kalau kita menyusun di pagi hari itu kita sudah siap untuk melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu. Jadi nanti ketika ada pelajaran A, pelajaran B itu adik-adik sudah lebih ready gitu. Ketika ready itu menerima pelajaran itu kan lebih mudah. Kenapa saya kok susah menerima pelajaran, banyak terganggu dengan mantan saya gitu. Ya, karena tidak siap ternyata belajarnya. Pagi hari sudah nulis tentang mantan. Ayo nanti sampai malam ingetnya tetap inget mantan ya. Gitu. Beda. Jadi pagi hari ini pelajarannya apa baca. Oh saya jam sekian pelajaran ini, jam sekian ini. Itu disetting bawah sadarnya sehingga kemampuan berpikirnya adik-adik itu lebih mudah menerima, lebih mudah menerima pelajaran-pelajaran diberikan oleh guru-guru. Dan nanti buktikan adik-adik akan lebih berprestasi karena daya ingat ini penting untuk adik-adik, ya kan? Gitu ya Pak ya. Jadi pertama adalah menyadari atau menerima dulu? Ya, menyadari dulu. Menyadari kalau kalian sedang patah hati. Betul. Gak apa-apa, sadari aja. Oh berarti ini perasaan patah hati itu seperti ini. Sakitnya tuh ada celekit-celekitnya gitu. Oh ini patah hati ya. Kalau ketemu tuh rasanya kepengen nangis. Oh ya ini rasanya patah hati. Habis itu tuh harus diterima. Ya udah deh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sakit hati seperti ini nggak apa-apa diterima gitu ya. Tapi habis itu ya justru jangan nerima terus. Habis itu bikin to-do list tadi, apa yang harus dikerjakan dan pencapaian apa yang harus didapatkan. Betul. Gitu kira-kira ya. Nanti setelah jeda kita
pengen tahu juga nih, apa sih sebenarnya yang mau ditanyakan nih sama siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo ini Pak. Nah jadi jangan kemana-mana, untuk sahabat TV 10 juga kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di Bincang Psikologi Roadshow dari TV 10. Baik, sahabat TV 10 dan juga adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo. Kita masih di Bincang Psikologi Roadshow bersama saya Carla Ratna dan juga psikolog kita Bapak Setio Purwanto, Sarjana Psikologi Magister Sains Psikolog. Nah, tadi sudah disampaikan bagaimana caranya untuk move on, justru harus diterima. Kalau aku harus melupakan itu malah justru susah ya Pak. Nggak move on, gagal move on karena keinginannya atau tujuannya adalah untuk melupakan. Nah, ini ngantuk atau terlalu menyimak ya? Coba kita cek lagi semangatnya. Esamo. Wih, keren. Tepuk tangan dong untuk Esamo. Gitu. Jadi ini adalah perdana Pak kita di SMA Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo. Tapi kita juga mengundang untuk mungkin sekolahan atau mungkin untuk institusi yang lain ingin juga kita sambangi di Bincang Psikologi Roadshow, bisa mengirimkan nama tempatnya atau apa yang ingin disambangi nanti ke nomor WhatsApp yang ada di layar di bawah ini. Kelihatan nggak adik-adik? Enggak ya. Nanti kalau muncul di TV atau di YouTube tuh baru kelihatan. Kalau saya gini-gini di sini enggak kelihatan. Baik, sesuai yang tadi kita sampaikan bahwa sekarang ini kita akan membuka sesi diskusi Pak. Diskusi dengan adik-adik dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo ini. Kita buka sesi tanya jawab dulu ya Pak. Nih adakah yang ingin bertanya pada psikolog kita? Silahkan langsung berdiri, angkat tangan aja jangan angkat kaki. Langsung berdiri, oke. Jangan lupa juga untuk memperkenalkan nama dan dari kelas berapa, kemudian pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Aditya dari kelas 11 IPS 3. Saya punya satu pertanyaan, bagaimana cara keluar dari hubungan yang toksik? Oke, bagaimana cara keluar dari hubungan yang toksik? Kak Iksan kelas 11. Kelas 11 IPS 3. Kelas 11 IPS 3. Kasih tepuk tangannya dong. Iya. Soalnya ini juga banyak dialami, terutama untuk mohon maaf ya, remaja itu kan ada yang labil ya Pak. Kadang-kadang merasa terlalu dicintai, dibucinin, itu dianggapnya wah ini cintanya terlalu besar. Padahal sebenarnya bucin banget, yang sampai posesif banget itu adalah bagian dari toksik ya Pak hubungannya. Nah nanti akan dijawab langsung oleh Pak Setio, bagaimana caranya keluar untuk dari hubungan yang toksik Pak. Toxic relationship. Toxic relationship ya. Baik, Mas Ihsan tadi ya? Iya betul. Ya Mas Ihsan, terima kasih pertanyaannya tentang bagaimana keluar dari toxic relationship ya. Ya, namanya toksik itu berarti kita dirugikan dalam hubungan, entah itu hubungan persahabatan, pertemanan, atau pacaran. Nah, satu hal yang paling penting adalah kita harus sadar bahwa hubungan ini toksik dan saya harus lebih mementingkan diri saya sendiri daripada mementingkan orang lain. Ya, saya harus mementingkan diri saya sendiri. Kalau saya dirugikan saya nggak mau. Ya. Makanya kenapa orang itu kok susah keluar dari toksik? Itu karena usia-usia remaja itu menganggap bahwa kalau sudah jadi bolo itu jadi apa? Jadi klik pertemanan itu kalau sudah
ini sahabat karibku itu seolah-olah tidak bisa keluar gitu ya. Atau kita merasa terikat dengan anggota, merasa terikat dengan kelompok itu, padahal itu toksik. Keterikatan itu, ya, bagaimana kita bisa keluar dari keterikatan itu ya, kita harus sadar betul apa sih yang dirugikan kalau saya nggak ikut kelompok itu, apa sih yang akan saya alami gitu. Jadi kayak apa ya, kalau sudah jadi bololnya itu, kalau sudah jadi klubnya itu, dia merasa wow gitu, padahal toksik gitu. Nah ini yang harus harus sadar, sehingga ketika dia lebih mementingkan diri sendiri di dalam hubungan yang toksik itu, dia berani untuk keluar, tidak takut ya, tidak nanti bagaimana gitu ya. Saya kira butuh keberanian yang pertama, yang kedua adalah butuh keberanian untuk keluar ya. Yang ketiga ya siap dengan resiko kalau dia keluar dari hubungan yang toksik tadi, karena kalian sadar atau kita sadar bahwa hubungan toksik itu kerugiannya lebih panjang, lebih besar kalau itu diteruskan. Ya, lebih baik saya kehilangan teman daripada saya kehilangan masa depan saya. Nah, saya kira gitu. Jadi harus menyadari dulu bahwa ini tuh toxic relationship. Ya Pak ya, harus menyadari itu dulu, baru punya keberanian untuk keluar dari circle itu, gitu ya. Ini tuh merugikan. Berarti intinya adalah self love kan ya Pak ya. Harus mencintai diri sendiri dulu gitu. Utamanya diri kita sendiri. Terutama gitu. Diri kita sendiri. Sesuatu yang mungkin merugikan diri kita, ya kenapa dilanjutin gitu ya. Tapi kan kadang-kadang orang lagi kalau lagi seneng-senengnya kan ini ya Pak, apa namanya ya, susah untuk nah, jadi kadang ya udah kan nggak apa-apa lah gitu. Dipertimbangkan kan gitu. Namanya toksik. Setiap hubungan tuh pasti ada toksiknya. Sebaik apapun teman kita itu ada toksiknya gitu loh. Ya kita pertimbangkan apakah kerugian dan keuntungannya itu juga bisa. Kalau toksiknya sedikit keuntungannya banyak kan Gak apa-apa lah, ya, aman. Ya. Tapi yang toksik memang merugikan. Kalau ini harus disadari. Toksik itu biasanya yang sudah sangat merugikan sampai kadang kita kehilangan karakter diri kita sendiri gitu ya, sampai berubah perilakunya. Ini yang merugikan ya Pak. Iya. Oke. Jadi seperti itu. Kak Iksan, sudah cukup jawabannya? Cukup. Oke, cukup. Jadi nanti memiliki keberanian ya untuk keluar dari circle yang memang mungkin merugikan gitu. Intinya seperti itu ya Pak ya. Oke. Jadi memang kita nggak bisa menyalahkan, apalagi masa-masa seperti ini, baik itu pergaulan ataupun dalam relationship, itu memang ada mungkin yang merasa pengen lebih dominan, pengennya kamu pokoknya harus ikut ini, padahal yang satu tuh merasa dirugikan ya. Ya toksik itu bisa ada yang dominan gitu ya. Kita diatur-atur gitu loh. Kamu nggak boleh ini, kamu harus gini. Jadi kita edukasi sekalian Pak, yang termasuk toksik tuh yang sudah seperti apa sih gitu loh. Ya toksik itu kalau kita itu sudah terganggu psikologisnya kalian jadi takut, kalian jadi merasa bersalah, kalian jadi merasa was-was. Kalian jadi merasa nggak enak yang berlebihan gitu. Makanya orang yang dominan, orang yang terlalu posesif itu, kamu nggak boleh berteman dengan dia loh. Berteman hanya dengan saya aja. Iya. Kamu nggak boleh boncengan sama yang lain loh. Lah kalau yang lainnya pakai driver ojek online saya nggak boleh. Sampai seposesif itu ya Pak ya. Tapi juga harus diperhatikan ini posesif dalam apa, toksik dalam hal apa? Apakah lawan pacaran atau persahabatan atau sekedar pertemanan gitu ya. Kalau memang pacaran, kalau ada posesifnya ya wajar. Kalau memang itu pacaran ya ada posesifnya ya wajar, kalau nggak posesif ya bagaimana. Tapi kalau berlebihan ya nggak enak juga. Tapi kalau hanya persahabatan, kalau dia terlalu mendominasi, dia terlalu terlalu posesif yang tidak pada tempatnya, ya dihindari. Kalau bisa ya pelan-pelan caranya ya keluar dari pelan-pelan itu, ya. Gitu kan. Ya nggak harus drastis, tapi ya kita memberitahu secara sinyal dulu gitu ya. Misalnya datang terlambat atau kumpul-kumpul nggak datang sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama hilang gitu.
perlahan mungkin tapi lebih ya, smooth nggak ya. langsung. Oke. Dan kita juga kayaknya perlu menyampaikan Pak, di saat kita patah hati atau mungkin berada dalam hubungan yang toksik, itu kapan sih kita bisa ke psikolog? Soalnya kadang-kadang ada yang punya pikiran bahwa nggak ke psikolog nanti dikira mentalnya kena atau apa gitu kan. Orang tuh mau ke psikolog tuh kayak merasa kayak mau buka aib atau apa gitu ya. Padahal sebenarnya ke psikolog tuh nggak apa-apa ya Pak. Misalnya kita susah move on, itu kapan sih saatnya kita bisa ke konsultasi ke psikolog? Ketika apa gitu loh, move onnya sudah benar-benar gagal atau stuck di tempat, sudah berusaha tapi masih nggak bisa move on, atau berada di toxic relationship, di possessive tapi kok ini ya mau lepas nggak bisa. Nah itu kapan kira-kira kita waktunya untuk konsultasi ke psikolog? Ya, sebenarnya psikolog ini kan membantu ya, membantu bagaimana orang itu bisa nyaman secara psikologis, nyaman secara emosional, pikiran gitu. Nah itu kalian yang masih SMA pun boleh-boleh saja datang ke psikolog gitu kan. Kalau di sini ya ada guru yang bisa membantu, guru wali kelas, guru BK. bimbingan konseling, nah, itu bisa membantu kalian untuk keluar dari hal-hal yang tidak secara emosional itu kalian tertekan. Jadi itu relatif juga ya. Ada orang itu ya, ada siswa itu yang memang bandel gitu ya. Mbok wis ditoksiki ya tetep ae gak merasa toksik gitu loh. Nggak ngaruh gitu ya Nggak di ngaruh, hidupnya. ya. Walaupun dia stres itu ya tetap tangguh. Tapi ada yang baru stres sedikit gitu aja udah menye-menye gitu Nah ya. itu ada juga. Jadi memang ketahanan mentalnya memang setiap orang itu berbeda-beda. Nah ya itu kalau kapan itu tergantung dari yang membutuhkan. Kalau psikolog sih seperti saya atau seperti guru BK, seperti guru wali kelas itu kapan saja saya kira ketika kalian membutuhkan itu dia siap. Jadi ke psikolog itu intinya adalah untuk berdiskusi, untuk menemukan solusi. Iya, begitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu ke psikolog kalau memang kalian membutuhkan bantuan pendampingan. Baik, Bincang Psikologi Roadshow akan segera kembali untuk Anda, tetap di TV 10. Asik, seneng ini Pak semangatnya siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Mojolaban. Tapi lebih dikenalnya Esamo. Waduh, gara-gara toxic relationship ini jadi nggak nyambung tadi ya. Coba sekali lagi, Esamo. Dari kita, oleh kita, untuk kita semuanya. Jadi kembalinya ke kita. Oke, kita buka lagi kesempatan untuk yang ingin bertanya. Mumpung ada psikolog di sini, silahkan disampaikan keresahannya. Dari sebelah mana dulu nih yang mau bertanya? Oh, sebelah sana. Silahkan berdiri, kemudian juga sebutkan nama dan kelasnya dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Tias Asih dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya izin bertanya, bagaimana cara memunculkan keberanian atau rasa bangkit dari patah hati atau keterpurukan atas masalah prestasi yang diembat atau masalah pertemanan. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Teman kita ini pengen tahu caranya bagaimana Pak. Iya. Bagaimana nih memunculkan ya. keberanian untuk bisa move on, kemudian dari patah hati, baik itu pertemanan. Kan patah hati itu bukan hanya tentang cinta ya. Betul. Ada yang bilang patah hati terdalam itu karena kehilangan orang tua, kehilangan teman terdekat, bisa jadi seperti itu. Nah ini bagaimana memunculkan keberaniannya supaya pokoknya ya setelah patah hati ya aku nggak boleh menye-menye lagi, harus
Iya. harus malah justru menunjukkan punya prestasi. Tapi bukan balas dendam ya, Bukan tapi balas justru dendam. malah menjadi motivasi. Betul. Ya, terima Silakan Pak kasih. Setio. Ya, ya terima kasih Tias ya. Tadi menumbuhkan keberanian ya, ketika sudah patah hati. Jadi setelah patah hati. Nah, keadaan patah hati, keadaan kecewa dengan prestasi yang kurang mungkin ya. Harusnya saya ranking 1 tapi kenapa ranking 2 misalnya. Itu bisa jadi patah hati juga loh itu. Oh iya betul, karena tidak mendapat atau mungkin ikut kompetisi tapi ternyata tidak menjadi juara. Betul. Itu juga bisa jadi patah hati. Ya. Nah, semuanya itu akan menimbulkan stres, menimbulkan ketertekanan, menimbulkan ya patah hati. Patah hati itu keadaan depres, stres gitu ya. Nah, itu harus disadari dulu. Tadi kata kuncinya apa? Disadari dulu. Ya, disadari penyebabnya apa kok? Bukan penyebabnya. Sadari dulu kenapa saya ini, saya stres. Saya terpuruk, saya kecewa, saya patah hati. Oke, saya terima. Saya jadi nggak berani lagi. Oke, saya terima, gitu kan? Saya sadari dulu ya. Setelah disadari, kemudian keadaan stres itu diterima. Ya, kecewanya diterima. Jadi menerima diri sendiri dulu. Setelah itu baru menyadari penyebabnya apa sih? Oh, penyebabnya karena saya gagal meraih 10 besar misalnya. Nah, gagal meraih 10 besar. Oh, gagal meraih. Oke, saya sadari bahwa saya gagal dan saya terima kalau saya gagal. Itu dulu. Nah, dari situ coba berdiam dulu agar cooling down. Jadi ada masa ketika kita tuh stres, ketika kita kecewa, itu ada masa cooling down. Bagaimana cooling down-nya? Yaitu menyadari apa yang sedang terjadi pada diri saya dan apa yang menyebabkan keadaan ini terjadi pada diri saya. Penyebabnya disadari juga dan diterima juga. Diam dulu, itu namanya cooling down. Setelah itu, apa yang harus saya lakukan? Nah, dibuatlah sebuah perencanaan. Oke, kalau saya begini, apa yang harus saya lakukan? Oh, ternyata saya harus kelemahan saya di bidang di mata kuliah, di pelajaran A. Oh, saya harus lebih ke sini. Kelemahan saya di sini. Oh, kelebihan saya di sini. Oh, ini harus saya tingkatkan lagi. Cara belajarnya bagaimana? Oh, saya harus begini. Jadi, setelah cooling down itu barulah dibuat sebuah perencanaan sehingga apa yang akan kita lakukan itu lebih jelas. Ketika itu lebih jelas, maka kita akan lebih termotivasi untuk melakukan. Dan disitulah nanti muncul keberanian, muncul hardiness ya. Hardiness itu sebuah sikap mental bajanya itu keluar gitu. Dan akan mudah untuk move on dari kekecewaan tadi maksudnya. Jadi nggak apa-apa cooling down dulu ya Pak. Betul. Jadi setelah menerima, kemudian disadari perasaannya itu, tapi setelah itu cooling down. Tapi cooling down sambil menyiapkan rencana ke depan, gitu kan ceritanya. Betul. Oke, begitu ya Kak Tias? Sudah bisa diterima? Nanti langsung berani ya Kak. Ada satu kesempatan lagi untuk satu pertanyaan, silahkan. Yang ingin bergabung, satu pertanyaan lagi, langsung angkat tangan, berdiri. Oke, silahkan. Iya, angkat tangan saja ya Kak, jangan angkat kaki. Sebutkan nama, kelasnya dan langsung ke pertanyaannya. Nama saya Salsabila, kelas 12 MIPA 1. Pertanyaannya itu kan banyak sekali remaja yang nekat sampai bahkan bunuh diri hanya karena patah hati. Nah, itu kira-kira faktornya apa saja yang membuat remaja itu berbuat nekat gitu? Oke. Kak Salsabila kelas 12. Wes. Salsabila. Oh, iya, Salsabila. Oke. Silakan Pak Setio. Ada yang sampai karena patah hati mungkin saking kecewanya terus nggak bisa keluar dari rasa sakitnya sampai memutuskan untuk bunuh diri. Mengerikan ini ya. Baik, Efeknya terima kasih. sampai segitu. Ya, Salsabila. Ya, permasalahan remaja itu memang yang paling riskan itu adalah patah hati. Yang paling banyak, yang berat ininya, kadar permasalahannya itu. Nah, kenapa orang remaja itu kok ada beberapa yang nekat gitu loh.
nekat sampai ada ide-ide untuk bunuh diri. Ya. Jadi bunuh diri itu karena saking ininya ya, menumpuknya masalah, beratnya masalah itu seolah-olah ini paling enak ini bunuh diri gitu. Paling enak ini kalau saya jadi gantung. pilihan terakhirnya Paling loh. enak itu kalau bisa nabrak diri ke kereta api gitu. Jadi ide-idenya itu sudah ide-ide yang aneh gitu. Nah ini karena mereka nekat itu karena nggak ada solusi ya, nggak ada solusi, nggak ada yang diajak ngomong, nggak ada yang diajak untuk berdiskusi gitu. Maka sebisa mungkin kalau kita tuh punya masalah ya, itu ada teman diskusi. Memang pentingnya sahabat, kalian punya sahabat ya, sahabat di sekolah. Sahabat itu kan nggak banyak ya, kalau teman banyak, kalau sahabat itu paling 2-3 aja. Itu tempat curhat gitu. Kalau enggak ya sama guru wali kelas atau guru yang mungkin kalian deket gitu. Ya syukur-syukur kalau bisa ke orang tua kalian sendiri gitu. Nah, biasanya sebelum bunuh diri itu saya beberapa kali menemui mereka self harm. Tahu ya self harm? Menyakiti dirinya ya. Jadi kayak di apa namanya? Di silat-silat tangannya gitu loh. Nah, itu juga sudah parah. Sebentar lagi dia pasti bunuh diri. Sebentar lagi. Nggak, ide-ide itu pasti muncul karena dia sudah. Nah, itu kalian harus cepet-cepet ya. Kalau itu memang saya minta ya kalian harus diskusi dengan ahlinya, ke psikolog atau ke guru wali kelas atau sampaikan unek-uneknya atau orang yang mengalami seperti ini gitu. Kemudian anak yang nekat itu biasanya anak-anak yang sifatnya lebih pendiam, suka nyimpen masalah. Nyimpen masalah tapi sangat rentan dengan masalah itu gitu. Ya misalnya punya masalah dipendam sendiri, punya masalah nggak diceritakan, kecewa disimpan, ya akhirnya memunculkan perilaku nekat. Ya perilaku nekat. Jadi pandangannya memang orang-orang yang seperti ini pandangannya sempit, seolah-olah dunia itu ya kalau nggak itu didapat sudahlah hidup saya nggak ada artinya gitu. Biasanya juga karena harga diri. Ya di rumah misalnya, kenapa sih yang selalu dinomorsatukan kok kakak, selalu adik bukan saya, itu jatuh sudah harga dirinya. Nah, ini nih yang nanti kalau dapat masalah di sekolah, di luar sekolah, di luar keluarga gitu jadi rentan gitu. Rentan karena di rumah sudah tidak ada, orang tua nggak mau dengerin, kakak-kakak juga nggak mau dengerin saya cerita, seolah-olah harga dirinya itu habis lah, kalau sudah habis ya ini bahaya. Maka kalian ya juga harus pinter membawa diri bagaimana agar harga diri kalian tetap eksis gitu ya. Ya itu terserah kalian di bidang apa sukanya, di prestasi-prestasi ekstrakurikuler atau di bidang akademik, itu harus ada punya satu prestasi. Oke, jadi butuh teman diskusi sebenarnya, butuh teman yang bisa diajak curhat gitu intinya. Tapi kan takutnya mungkin nanti kalau ke teman ya pas baik sih ini ya Pak, tapi kalau nyeritain yang mungkin ada aibnya atau apa gitu takutnya nanti justru disebar. Memang paling aman ke psikolog sih sebenarnya. Jadi jangan sampai menyakiti diri sendiri begitu ya. Oke, hampir 1 jam tidak terasa ini kita bersama siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojolaban Pak. Betul. Mungkin sebelum berpisah ada yang mau disampaikan dulu untuk sahabat TV 10 atau juga untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo. Iya, adik-adik dari sisi usia kalian tumbuh kembang, namanya berinteraksi, kalian sudah mulai orientasi keluar, terutama ke hal-hal yang menyentuh lawan jenis, maksudnya ada ketertarikan begitu. Ini harus hati-hati karena tidak harus dikeluarkan sekarang rasa tertariknya itu, karena fokus kalian adalah di sekolah ini untuk menyelesaikan studi. Abaikan hal-hal yang seperti itu karena itu tidak terpenuhi pun tidak apa-apa. Kalian tertarik tidak menunjukkan ketertarikan itu juga tidak apa-apa. Ya, kalaupun sudah terlanjur sudah tertarik dan ada patah hati atau kecewa ya, segeralah untuk move on seperti tadi yang saya sampaikan gitu loh. Jangan berlarut-larut karena waktu kalian terus berjalan ya,
Terus waktu ini tidak akan berhenti, waktu terus berjalan dan kalian harus selalu bergerak sesuai dengan bergulirnya waktu ini. Jangan sampai kalian stagnan gitu ya. Jadi harus mengikuti arus yang harus kalian ikuti gitu ya. Betul. Jadi patah hati itu bukan akhir segalanya ya adik-adik. Pun sakit hati itu juga bukanlah akhir dari hidup kita. Masa depan masih bisa kita rancang dan pada hari ini pun masih banyak hal positif yang pastinya bisa kita perjuangkan. Baik, hampir 1 jam kita lewati bersama dalam program ini bersama siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo. Terima kasih untuk Pak Setio untuk ilmunya. Semoga juga bermanfaat selain untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojolaban, juga untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah. Jangan lupa juga apabila sahabat TV 10 ingin kita sambangi dalam program Bincang Psikologi Roadshow, segera kirim WA ke nomor yang tertera di layar. Saatnya saya Carla Ratna beserta psikolog kita Bapak Setio Purwanto untuk undur diri, menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Esamo. Sebelumnya perkenalkan, saya Advita Nurtiwardaningsih dari SMA Negeri 1 Mojolaban. Tanggapan saya mengenai acara roadshow hari ini, acaranya cukup menarik dan benar-benar relate sama kehidupan anak SMA zaman sekarang, dan mungkin roadshow ini bakal mungkin lebih menarik lagi temanya biar tambah relate ke anak-anak SMA zaman sekarang gitu. Seneng banget soalnya bisa tahu gimana sih kerelatean dari tema-tema yang diangkat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada TV 10 yang sudah memberi kesempatan kepada SMA Negeri 1 Mojolaban untuk menjadi tempat bincang psikologi. Ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kami, anak-anak yang sedang tumbuh dalam perkembangannya menuju ke dewasanya, baik secara psikologis, fisiologis maupun biologis, dan tentu mereka itu sedang merasakan sesuatu perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka, sehingga pasti akan ada suatu kondisi-kondisi yang membuat mereka secara psikologis akan merasa ada yang mengganggu, ada yang berbeda, sehingga pada akhirnya mereka merasa membutuhkan bantuan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sekali lagi terima kasih TV 10, jangan bosan-bosan, kami akan setia dan siap untuk menerima program-program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.